Rusia pilih jual kapal perang raksasa ke Indonesia karena teknologinya ketinggalan zaman. Kerjasama antara Naval Group dan Indonesia untuk membangun kapal perang fregat modern patut diapresiasi. Indonesia mesti bergerak maju guna memiliki kemampuan memproduksi kapal perang modern. Perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi kapal perang saat ini begitu pesat. Semisal kapal perang Type 45 Royal Navy Inggris, di mata Indonesia, ia destroyer canggih. Namun Royal Navy sudah memikirkan pengganti Type 45 karena dianggap kapal destroyer itu sudah mulai mengalami keusangan dan ketertinggalan akan teknologi peperangan laut masa kini. Lebih mencengangkan lagi GM SDF Jepang dengan Mogami Class. Mogami Class baru saja jadi 2-3 tahun belakangan, namun GMSDF sudah merasa fregat itu tak bisa mengikuti perkembangan teknologi angkatan laut masa kini. Maka GMSDF meminta galangan Mitsubishi Heavy Industries, MIE, merancang sesegera mungkin fregat baru. Dua contoh yang menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi kapal perang. Sehingga wajar jika Indonesia menjalin kerjasama pengembangan fregat digital Belhara Class dengan Naval Group. Bisa jadi saat ini Belhara Class merupakan fregat bersistem serba digital pertama di dunia. Semua serba otomatis di Belhara Class akan menjadi lompatan teknologi bagi Indonesia bila sudah menguasai pembuatannya. Saat ini TNI AL tengah berusaha memodernisasi armada perangnya karena kemajuan teknologi peperangan aspek laut begitu pesat. Armada kapal selam dan kapal perang permukaan jadi fokus TNI AL. Langkah TNI AL menuju modernisasi alutsista melalui seminar Futur Submarin. Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara, TNI Angkatan Laut, TNI AL, sudah selayaknya memodernisasi kapal selamnya. Seminar bertujuan untuk mengevaluasi dan mengadopsi teknologi terbaru seperti Air Independent Propulsion, IP, dan lithium-ion battery, LIBI, yang memungkinkan kapal selam dapat memperpanjang durasi operasi kapal selam dari 14 hingga 78 hari tanpa perlu muncul ke permukaan, sehingga meningkatkan kemampuan patroli dan pengawasan TNI AL di wilayah laut yang luas. Jelas Koarmadai pada 14 Mei 2024, Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan modernisasi alutsista TNI AL sangat diperlukan. Banyak sistem persenjataan usang yang masih dipaksakan beroperasi, sehingga mengurangi kesiapan tempur Angkatan Laut Indonesia. Karenanya terus dilakukan modernisasi meliputi teknologi, sensor, persenjataan dan lain-lain yang diperlukan oleh satuan di laut maupun batalion maritim dan pangkalan Angkatan Laut, jelas Ali dikutip dari Antara pada 11 September 2023. Kapal perang menjadi fokus utama Ali. Jumlah serta kualitasnya terus ditingkatkan saat ini. Paling utama yang dibutuhkan tentunya kapal perang. Harus diperbanyak lagi karena lautan kita sangat luas. Sementara pengadaan berlangsung, kondisi kapal-kapal yang sudah tua harus kita modernisasi dan diremajakan, bebernya. Proses modernisasi Angkatan Laut Indonesia pertama kali dilakukan tahun 1960. Kala itu Indonesia membeli berbagai alutsista dari Uni Soviet, Rusia saat ini. Salah satu yang dibeli ialah kapal perang raksasa Kri Irian, Sverdlov Class. Di jajaran Al-Rusia, Kri Irian sebelumnya dinamai Orzonikidze. Rupanya salah satu alasan Uni Soviet mau menjual Orzonikidze ke Indonesia, karena teknologi kapal perang itu sudah ketinggalan zaman. Kapal penjelajah BIS Proyek 68 adalah pengembangan dari Proyek 68 sebelum perang. Delegasi Indonesia datangi Armada Utara Rusia mengambil data penting kapal selam Kilo Class. Sangat mungkin untuk menjual salah satunya kepada sekutu, Indonesia, jelas Warspot pada 26 Maret 2019. Pantas saja masa dinas kapal perang raksasa Kri Irian di jajaran Al-Ri singkat, selain faktor iklim tropis yang menyebabkan korosi lambung kapal, teknologinya juga sudah ketinggalan zaman.